Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati, nomor Stanbook A11-20097, mata kuliah Kajian Lingkungan Hidup. Baik, saya akan memaparkan pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama, pertemuan 9. Pertemuan 9 membahas kriteria kawasan konservasi. Pertama, penetapan fungsi kawasan. Kedua, kriteria umum penempatan kawasan konservasi. Ketiga, kriteria ekologi, diantaranya keanekaragaman, kedua alamiah, ketergantungan, perwakilan, keunikan, integritas, produktivitas, kerentanan. 4. Kriteria sosial, penerimaan masyarakat, kesehatan masyarakat, rekreasi, estetika, budaya, konflik kepentingan, penyelamatan, kemudahan, penelitian dan pendidikan, kesadaran masyarakat, konflik dan kesesuaian, terakhir petunjuk. Kelima, kriteria ekonomi, diantaranya kepentingan dan spesies. Kedua, kepentingan dan perikanan. Ketiga, ancaman dan alam. Keempat, keuntungan ekonomi. Keenam, pariwisata. Yang keenam, kriteria regional, diantaranya 1. Pengaruh wilayah. 2. Pengaruh subwilayah. 7. Kriteria pragmatik. 1. Peluang. 2. Ketersediaan. 3. Pemulihan. 4. Urgensi. 5. Ukuran. 6. Tingkat ancaman. Dan yang ketujuh, keefektifan. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan 10. Pertemuan 10 membahas pengelolaan kawasan lindungan. Pertama, pengelolaan kawasan lindungan adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindungan agar tujuan penetapan kawasan lindungan dapat diwujudkan. Pertemuan 11 membahas pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. 1. Pendahuluan. Lingkungan hidup, kesatuan ruangan dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Sumber daya alam, segala unsur lingkungan atau biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiran atau pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat kealamiah atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi SDA. Berikutnya, prinsip ekosistem. Prinsip pengelola lingkungan, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, komponen lingkungan terdiri atas pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Tantangan abad 21 di Indonesia dalam pengelolaan SDA dan LH untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. 2. Masalah lingkungan dan pembangunan. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa permasalahan lingkungan yang timbul, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan.
kementerian atau aktor pembangunan tersebut terkait SDA dan lingkungan. 1. Kementerian LHK, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, terakhir Kementerian TK dan Transmigrasi. Pertemuan 12 membahas dampak pembangunan iklim. Pertama, iklim, perubahan pola curah hujan, peningkatan air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat, gelombang panas, penyebaran penyakit, dan kebakaran. Pencemaran di antara lain dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Selanjutnya, bencana dan konflik sosial. Baik, saya akan melanjutkan materi 13 yang membahas tugas individu mengenai lingkungan sekitar. Pertemuan 14 membahas pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. 1. Gaya hidup, bahan taksis, bahaya fisik, keadaan lainnya, tingkat perhatian, tingkat kesehatan lingkungan dunia, hubungan manusia dan lingkungan, sumber perubahan lingkungan, diantaranya aktivitas manusia, aktivitas alam, komponen lingkungan, pengendalian efektif, diantaranya ekosistem, peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit, lingkungan dan penyakit, terakhir ruang lingkup kesehatan. Pertemuan 15 membahas membuat makalah observasi yang berada di lingkungan sekitar.